Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana cara menghitung besarnya resultan vektor gaya yang terurai pada sumbu X dan sumbu Y. Di sini atau pada video kali ini saya akan membagikan ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Cara yang pertama dan cara yang kedua. Nah, untuk cara yang pertama seperti yang saya ajarkan pada video yang sebelumnya ya, yang pernah kita bahas juga. Dan nanti cara yang kedua mungkin di sekolah menggunakan cara yang kedua ini. Jadi kalian jangan bingung dengan caranya kok bisa beda. Nah, caranya boleh berbeda tetapi nanti hasilnya pasti akan sama. Perbedaannya hanya terletak pada nilai atau penentuan nilai alfanya saja. Oke, supaya kalian lebih paham, kita lihat untuk cara yang pertama. Untuk cara yang pertama, kita tentukan dulu jumlah gaya atau jumlah vektor gaya yang terurai pada sumbu X. Kita perhatikan di sini untuk F1 apakah atau gaya F1 ya. Untuk gaya F1 apakah dia terurai pada sumbu X? Jawabannya tentu saja iya. Jadi kalau kita tarik garis putus-putus ke bawah, nah gitu ya, sumbu X-nya kena kan? Berarti di manakah letak F1X-nya? Nah, berarti di sini. Nah, di sini letak untuk F1X. Artinya adalah vektor gaya F1 yang terurai pada sumbu X. Kemudian di sini apakah F1 ini juga terurai untuk sumbu Y? Jawabannya tentu saja iya. Jadi kalau kita tarik lagi garis putus-putus di sini, kena ya sumbu Y-nya. Oke, ini sumbu Y, ini sumbu X-nya. Kena, maka yang mana F1Y-nya? Maka F1Y-nya dia di sini. Nah, ini adalah untuk F1Y-nya. Artinya vektor gaya F1 yang terurai untuk sumbu Y. Oke. Bagaimana untuk F2? Apakah F2 juga terurai pada sumbu X? Nah, kalau kita perhatikan tentu saja iya ya. Nah, di sini. Di mana? Oke, kita beri warna yang berbeda biar lebih gampang. Nah, di mana letak F2X-nya? Nah, tentu saja di sini, ya kan? Nah, dia berimpit ya dengan F1X-nya, di sini dia. Di sini adalah letak untuk F2X-nya. Kemudian, apakah F2 ini juga terurai untuk sumbu Y? Jawabannya tentu saja iya. Di sini ya. Jadi kalau di mana letak vektornya? Oke, kita beri lagi warna yang berbeda. Di mana letak vektor untuk F2Y-nya? Di sini. Nah, gitu ya. Ini adalah untuk F2Y-nya. Jadi kalau kita lihat untuk vektor F1 dan vektor F2, mereka berdua sama-sama terurai di sumbu X dan terurai di sumbu Y. Nah, sekarang kita tinggal kumpulkan datanya. Nah, siapa yang terurai di sumbu X tadi? Yaitu ada F1X. F1X ya, kalian lihat kalau untuk sumbu X posisinya kiri, kanan, atau kalau Y atas, bawah. Nah, untuk F1X ini kan posisinya di sebelah kiri ya, di sini ya. Nah, kalau di sebelah kiri kita lihat X itu kan bernilai negatif. Berarti kita tuliskan di sini min F1X. Ya, min F1X. Kemudian, oke, kita ganti dulu warnanya, min F1X. Min F1X. Kemudian kita cek lagi, yang kita lihat hanya yang terurai pada sumbu X saja ya. Kemudian F2, karena vektornya tadi ada 2. Pada F2 terurai juga untuk sumbu X-nya? Ya, terurai. Posisinya di mana F2-nya? Di sebelah kiri juga, ya kan? F2 ini kan posisinya di sebelah kiri juga, berarti tandanya juga negatif. Ingat, kalau dia sumbu X, kanannya positif, kirinya negatif. Kita tidak peduli atas atau bawah, ya kan? Yang penting dia kirinya positif, kanannya positif, kirinya negatif. Nah, F2 juga bernilai negatif, berarti min F2X. Nah, seperti itu. Baru kalian uraikan. Kalian uraikan min F1X itu kalau kita masukkan ke rumusnya ya, dia akan sama dengan F1 yang dikalikan dengan cos alfa. Dikurangkan, ini juga sama F2 yang dikalikan dengan cos alfa. Kalau dia terurai pada sumbu Y, berarti kalian kalikan dengan sin alfa. Oke, sekarang kita masukkan nilainya min F1 itu nilainya adalah 2. Kita kalikan dengan cos alfa. Nah, saya selalu menekankan kepada kalian untuk berhati-hati menentukan nilai alfa. Untuk cara yang pertama ya. Untuk cara yang pertama, penentuan nilai alfa itu, kayak kita tulis di sini ya, alfa untuk cara yang pertama. Nah, biar kalian tidak bingung ya. Untuk cara 1 ini, untuk penentuan alfanya itu adalah sudut
ya, sudut antara vektor dan sumbu X. Ya, dan sumbu X. Sumbu X-nya boleh sumbu X positif ataupun sumbu X negatif, tidak ada masalah. Yang penting sudut antara atau alfa adalah sudut antara vektor dan sumbu X. Nah, kalau kalian perhatikan F1-nya tadi, di situ kan dituliskan ada sudut 30 derajat, iya kan? Apakah 30 derajat itu adalah nilai alfanya? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena alfa ini, kalau kita menggunakan cara yang pertama ya, alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara vektor dan sumbu X. Sedangkan 30 ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor dan sumbu Y. Maka dia tidak bisa menjadi alfa di sini. Terus alfanya yang mana? Tentu alfanya yang di sini dia. Nah, sini ya kan, karena ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor F1 terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu X di sini. Nah, berarti di sini kalau ini 30 tentu ini 60. Kenapa 60? Karena dia sudutnya saling berpenyiku. Jadi besarnya harus 90. Jadi alfa di sini tidak boleh kalian masukkan 30. Jadi berapa? 60 derajat. Nah, makanya harus hati-hati di alfanya ya. Kalau kalian salah menentukan nilai alfanya, pasti hasilnya nanti akan berbeda. Walaupun nanti kalian gunakan cara 1 dan cara 2. Oke, kita lanjutkan, dikurangkan dengan F2-nya berapa? F2-nya adalah 1 dikalikan dengan cos. Nah, hati-hati lagi. Alfanya ini untuk F2 lagi. Berarti kalian lihat lagi untuk F2. Apakah alfa untuk F2 itu adalah 60? Jawabannya tentu saja tidak. Kenapa? Karena 60 itu adalah sudut antara vektor itu dengan sumbu Y. Kelihatan ya, vektor dengan sumbu Y. Jadi alfanya yang mana? Cari ini tadi alfanya 60 ya. Nah, alfanya di situ. Nah, alfanya yang mana? Alfanya yang di sini. Karena inilah sudut antara vektor dan sumbu X. Nah, sumbu X ini bebas, entah negatif, entah positif. Yang jelas vektor dengan sumbu X. Kalau ini 60, kita sudah langsung tebak ini adalah 30 derajat. Maka cos atau alfa yang kita masukkan untuk vektor F2 itu adalah 30 derajat. Nah, saya harap kalian paham ya. Oke, sekarang kita tinggal masukkan nilainya, min 2. Nah, cos 60 kalian boleh tekan kalkulator atau kalian bisa menggunakan konsep sudut istimewa ya, karena cos 60 itu adalah sudut istimewa. Karena dia sudut istimewa, maka nilainya itu setengah atau 0,5. Oke, kita tulis 0,5, positif 0,5. Oke, kita kurangkan dengan 1, kita kalikan dengan cos 30. Cos 30 itu nilainya adalah setengah akar 3. Jadi kalau setengah akar 3 itu untuk mempermudah operasi kalian, kita tuliskan dalam bentuk desimal saja. Setengah akar 3 itu sama juga dengan 0,87. Jadi kalau kalian tekan kalkulator cos 30 gitu ya, cos 30 itu kan 0,866 sekian-sekian. Jadi kita bulatkan menjadi 0,87. Nah, ini tinggal kalian selesaikan. Min 2 kalau kita kali 0,5 itu kan hasilnya adalah min 1 ya. Kita kurangkan dengan 1 dikali 0,87, hasilnya adalah 0,87. Nah, hati-hati lagi untuk pengurangan bilangan bulat negatif. Min 1 dikurang 0,87 itu hasilnya adalah min 1,87. Sehingga kita dapatkan untuk jumlah vektor gaya yang terurai pada sumbu X. Nah, hati-hati ya, di sini poinnya adalah kalian harus perhatikan alfanya, kemudian perhatikan juga letak vektornya. Kalau dia di sumbu X, perhatikan posisinya, kirikah atau kanankah. Kalau kiri dia negatif, kalau kanan dia positif. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk sigma, untuk gaya atau vektor gaya yang terurai pada sumbu Y. Ya. Yang terurai pada sumbu Y, kalian perhatikan. Nah, tadi kita sudah uraikan ya, F1Y atau vektor pertama, dia terurai pada sumbu Y, posisinya di vektor F1 ya. Jadi untuk pedoman penentuan negatif dan positif, kalian cukup lihat vektornya saja. F1 itu letaknya di mana? Di bagian atas. Kalau sumbu Y di bagian atas ini nilainya positif. Kalau di bagian bawah nilainya negatif. Kalau sumbu X kalian lihat kiri dan kanan atau kanan kiri, tapi kalau sumbu Y kalian lihat atas dan bawah. Oke. Nah, kemudian kalian lihat F1-nya kan positif ya, berarti positif F1Y. Nah, sekarang kalian lihat lagi untuk F2Y, karena F2 itu juga terurai pada sumbu Y.
kalian lihat di F2 untuk vektor yang kedua, karena dia posisinya di bawah, berarti tandanya adalah negatif. Negatif berapa? Negatif untuk F2Y. Nah, jadi kalian jangan bingung ya, kenapa dia bisa dikurang. Pada dasarnya sebenarnya sigma itu kan artinya jumlah, jadi kita langsung saja, karena positif ketemu negatif, hasilnya juga negatif. Oke, maka dia akan sama dengan, nah kalian tinggal masukkan rumusnya F1 dikalikan dengan sin alfa dikurangkan dengan F2 dikalikan dengan sin alfa. Nah, di sini kalian tidak perlu lagi menentukan nilai alfa karena nilai alfanya sudah ngikut saja. Jadi kan tadi kita dapatkan alfa itu ada alfanya adalah bukan ya. Untuk F1Y, oke, F1Y kalian harus hati-hati lagi, di sini kan 30 tadi ya. Berarti F1-nya kita masukkan dulu, F1-nya adalah 2 sin. Nah, kalian lihat alfanya. Ya, sama ya, alfanya dia ngikut saja. Oke, betul. Alfanya adalah 60 di sini. 60 ya. Nah, di sini untuk F1 kan kita dapatkan tadi 60. Di sini ya, 60 derajat untuk F1-nya. F2-nya sin berapa tadi alfanya? Alfanya ini alfanya 30 derajat. Berarti sin 30. Jadi sebenarnya tinggal kalian pindahkan saja karena tadi kita udah mencari ya alfanya berapa untuk F1 dan alfanya berapa untuk F2. Oke. 2 dikalikan dengan sin 60. Sin 60 itu adalah 0,87 atau setengah akar 3. F2-nya adalah 1, sin 30 itu adalah 0,5 ya. Sin 60 itu 0,5. Tinggal kalian kalikan 2 kali 0,87 itu adalah 1,74 dikurangkan dengan 1 kali 0,5 itu adalah 0,5. Nah, ini tinggal kalian kurangkan 1,74 dikurang 0,5 maksudnya adalah 1,24. Nah, sekarang baru kalian bisa menghitung besarnya resultannya dengan menggunakan rumusnya adalah akar dari sigma F(E) kuadrat ditambah sigma F(Y) yang dikuadratkan. Oke, kalian tinggal masukkan nilainya. Sigma F-nya adalah min 1,87 yang dikuadratkan ditambahkan dengan FY-nya 1,24 yang dikuadratkan. Maka kalian dapatkan hasilnya adalah 1 atau negatif kalau kita kuadratkan hasilnya positif ya. Jadi 1,87 kalau kita kuadratkan itu kita dapatkan 3,5 sekian, kita bulatkan saja. Kemudian 1,24 kalau kita kuadratkan hasilnya adalah 1,54. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja akar dari, kalau kalian jumlahkan dapatnya 5,04. Nah, kalian tinggal tarik akarnya 5,04 itu adalah 2,24 Newton. Nah, jadi besarnya resultan vektor gaya yang terurai pada sumbu X dan sumbu Y itu adalah sebesar 2,24 Newton. Baik, sekarang kita lihat untuk cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, oke, kita tuliskan ya, cara yang kedua. Untuk cara yang kedua sebenarnya tidak jauh berbeda ya, dia hanya berbeda di penentuan nilai alfanya saja. Oke, cara yang pertama tetap ya, kalian cari terlebih dahulu untuk nilai atau sigma. Nah, ya, sigma untuk vektor gaya yang terurai di sumbu X. Nah, ini langkah yang pertama. Kalian boleh cari satu-satu dulu juga boleh ya. Kalian cari dulu untuk F1X dulu. Nah, oke. Kita cari dulu untuk F1X. Kita sudah buktikan tadi ya kalau F1 itu dia terurai di sumbu X dan sumbu Y. Begitu juga untuk F2. Maka F1X kita cari dulu untuk F1X-nya. Maka dia akan menjadi F1 yang dikalikan dengan cos alfa. Kemudian kalian cari lagi untuk F1Y ya, F1Y berarti F1, ingat kalau rumus untuk Y sin alfa. Oke. Nah, ini yang terurai pada sumbu X. Nah, kemudian nanti kalian cari lagi untuk yang terurai di sumbu Y, atau kita cari satu-satu dulu ya, untuk yang terurai di sumbu X dulu. Nah, tinggal kalian masukkan F1-nya itu adalah 2, kita kalikan dengan cos. Nah, hati-hati untuk cara yang kedua ini, alfa itu, oke saya tuliskan di sini ya, alfa itu adalah sudut ya, sudut antara vektor dengan sumbu X positif.
Oke, sudut antara vektor dengan sumbu X yang positif. Nah, oke. Jadi di sini tidak ada, kita tidak perlu melihat gitu ya, apakah X-nya itu bernilai negatif kah, atau apakah vektor itu berada di sebelah kiri seperti cara yang pertama tadi, atau dia berada di sebelah kanan. Begitu juga untuk Y, apakah dia berada di sebelah atas atau dia berada di bawah, karena itu penting untuk penentuan negatif atau positifnya. Nah, untuk cara yang kedua itu tidak berlaku. Jadi kalian tidak usah perhatikan untuk tanda negatif pada sumbu X ataupun negatif pada sumbu Y gitu ya. Jadi dia langsung saja. Jadi 2 cos. Nah, hati-hati, alfa di sini untuk cara yang kedua itu adalah yang diambil adalah sudut antara vektor dengan sumbu X positifnya. Jadi 30 ini bukanlah nilai alfanya. Jadi kalau kalian masukkan nilai 30 di sini, otomatis dia akan salah. Karena 30 itu adalah sudut antara vektor F1 terhadap sumbu Y-nya. Ya. Jadi yang mana yang sudutnya? Nah, lihat tadi definisinya alfa, sudut antara vektor dengan sumbu X yang positif. Sumbu X yang positif itu posisinya berada di sebelah kanan. Maka nilai alfa untuk F1 itu adalah yang di sini. Nah, ini dia alfanya. Oke, kelihatan ya alfanya. Kalau ini 30 berarti sudut ini kan kita tahu 90 ya. Maka alfanya itu adalah 90, kita tambahkan dengan 30 derajat. Hasilnya adalah 120 derajat. Maka kita dapatkan alfa untuk F1-nya itu adalah cos 120 derajat. Kalian tinggal cari cos 120 itu, kalau kalian tekan kalkulatornya, nilainya itu adalah min setengah atau min 0,5. Min 0,5 atau 2 kalau kita kalikan dengan min 0,5 itu kan hasilnya adalah min 1. Oke. Berikutnya untuk F1Y-nya, F1Y kita masukkan dulu F1-nya F1Y betul ya, 1 kalian kalikan dengan sin berapa? Nah, alfanya kan sudah kita dapatkan tadi. Sudah kita dapatkan ya, alfanya itu adalah 120 derajat. Ingat ya, kita masih di F1, kita masih bicara di F1 ya, kita belum ke F2. Jadi yang kita cari dulu adalah F1 yang terurai di sumbu X dan F1 yang terurai di sumbu Y. Alfanya kalau kalian sudah dapat 120, dia ngikut saja lagi 120 di sini. Jadi 1, nah sin 120 itu nilainya kan adalah setengah akar 3 ya. Tapi kalau kalian tekan kalkulator itu keluar hasilnya, maksudnya hasilnya itu adalah 0,866 sekian. Jadi kita bulatkan jadi 0,87. Jadi kalau kita kalikan hasilnya itu adalah 1 gitu ya. Sorry, F1-nya tadi bukan 1 ya. F1-nya 2. Oke, kita keliru di sini tadi. Oke, hati-hati lagi ya sahabat excellent untuk memasukkan, karena kita belum ke F2, kita masih di F1 berarti 2. Kita kalikan dengan 0,87. Hasilnya adalah 1,74 kalau kalian kalikan. Oke, kita selesai mencari vektor gaya terurai, vektor gaya F1 ya, terurai pada sumbu X dan sumbu Y. Sekarang gantian, kalian cari lagi untuk vektor F2 lagi, karena ada 2 vektor di sini yang terurai di sumbu X, kemudian F2 yang terurai di sumbu Y-nya. Oke, yang terurai di sumbu X berarti F2 kita kalikan dengan cos alfa. Di sini F2 kita kalikan dengan sin alfa. Ingat kalau Y kita kali sin, kalau untuk X kita kalikan dengan cos ya. Nah, hati-hati lagi untuk penentuan alfanya di sini. Alfa untuk F2 bukanlah 60, karena 60 itu adalah sudut antara vektor dan sumbu Y. Jadi kalau kalian masukkan 60 otomatis dia akan salah. Jadi yang mana sudutnya? Nah, kalian perhatikan sudutnya tadi, lihat definisi alfanya, sudut antara vektor dengan sumbu X positif. Yang mana dia? Berarti yang di sini. Sini ya. Nah, di sini. Sumbu X kita ambil dari sini sampai, oke, kita buat warna yang berbeda ya. Oke. Dari vektor F2 tadi menuju ke sumbu X. Nah, di sini ya. Nah, itu dia sudutnya. Nah, sudutnya berapa? Kalau ini 60 berarti kan sini 30 derajat ya. Kalau ini 30 berarti berapa? Ini 60 derajat. Maka alfanya nanti akan sama dengan berapa? Oke. Kita ganti dulu warnanya ya. Alfanya nanti akan sama dengan berapa? Alfa untuk df2. Nah, di sini berarti 30. Kalian tambahkan dengan 60 derajat. Ya, ditambahkan dengan 60, ditambah lagi dengan 30, ditambah lagi dengan 90 ini ya. 30 tambah 60 tambah 90 tambah 30 tambah 90. Hasilnya berapa?
hasilnya adalah 210. Oke, hasilnya itu adalah 210. Jadi alfanya di sini untuk F2 itu ada 1 dikalikan dengan cos 210. Ini juga sama, F2-nya F2-nya 1 ya. 1 dikalikan dengan sin, ini juga sama 210. Nah, jadi ini hanya terletak pada perbedaan nilai alfanya. Jadi untuk cara yang kedua ini kalian tidak perlu melihat tanda negatif dan positif pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi dia langsung saja ya. Oke, kita masukkan nilainya 1 dikali cos 210. Kalau kalian tekan itu kan hasilnya min 0,87. Jadi 1 kalau dikali min 0,87 min 0,87. Kemudian sin 210. Sin 210 itu kalau kalian tekan kalkulator ya, min 0,5. 1 dikali min 0,5 ya min 0,5. Nah, baru kalian bisa menghitung besarnya resultannya. Nah, jadi untuk menghitung besarnya R, maka dia akan sama dengan akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Maka hasilnya akan sama dengan akar dari atau ya, sebelum kita ke resultannya lebih gampang dulu kita jumlahkan dulu. Kita cari dulu untuk sigma fx-nya. Nah, sigma fx-nya ada f1x, kita tambahkan dengan f2x. Kenapa ditambahkan? Karena dia sigma. Ingat, kalau cara ini tidak ada konsep negatif positif gitu ya. Dia langsung saja. Oke, f1x-nya adalah min 1, kita tambahkan dengan f2x-nya adalah min 0,87. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah min 1,87 Newton gitu ya. Nah, untuk sigma FY-nya kalian tinggal tambahkan saja F1Y, berarti ditambahkan dengan F2Y. F1Y-nya itu adalah 1,74. Kemudian F2Y-nya adalah min ditambah gitu ya, min 0,5. Jadi 1,74 positif negatif 0,5. 1,74 dikurang 0,5 itu hasilnya adalah 1,24. Nah, baru kalian bisa menghitung besarnya resultan akar dari sigma fx ya. Oke, kita tulis dulu rumusnya. Akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat, maka hasilnya akan sama dengan min 1,87 yang dikuadratkan ditambah 1,24 kuadratkan. Tinggal masukkan nilainya, kalian kuadratkan. Hasilnya, nah kalau kita kuadratkan tadi kita dapatkan 3,5 ya, ditambah 1,24 dikuadratkan 1,54. Nah, kalau kita jumlahkan itu akar 5,04, yaitu sebesar 2,24 Newton. Nah, apakah hasilnya sama? Sama ya. Jadi cara 1 dan cara 2 perbedaan hanya di penentuan nilai alfa saja. Jadi kalian boleh pilih, boleh gunakan cara mana yang kalian rasakan lebih gampang atau lebih mudah kalian pahami, karena tidak ada yang salah ya. Walaupun kalian gunakan cara yang berbeda, hasilnya pasti akan sama. Oke, bagaimana sahabat Excellent? Semoga paham ya, semoga bermanfaat, semoga bisa menjawab kegalauan kalian tentang bagaimana cara menghitung besarnya resultan pada vektor atau pada gaya vektor gaya yang terurai pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.